Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan membahas atau diskusi tentang pemrograman PLC. Nah, apa yang akan saya bahas? Kita lihat dari studi kasus dulu, ya. Nah, di belakang saya di sini sudah ada beberapa catatan yang nanti akan membantu diskusi kita. Nah, kita awali studi kasus kita. Ya. Nah, di sini ada 3 kasus. Ya, 3 kasus yang saya munculkan. Nanti masih banyak lagi yang bisa teman-teman misalnya mungkin pikirkan untuk diskusikan gitu ya. Misalnya yang pertama, kita punya kasus diminta untuk membuat sistem dengan kendali PLC, di mana kita diminta untuk menyalakan dan mematikan lampu di jam tertentu. Ya. Yang kedua, kita diminta untuk menghidupkan dan mematikan pompa air di jam tertentu. Yang ketiga, kita diminta untuk menghidupkan dan mematikan mesin di jam tertentu. Nah, mungkin masih ada lagi misalnya kalau kita kasus, saya pernah punya proyek untuk memberi pakan ikan, ya, memberi pakan ikan kita pada jam tertentu. Nah, di sini semua kasusnya tadi itu merujuk pada menghidupkan dan mematikan pada jam tertentu. Jam tertentu ini saya garis bawah di situ. Artinya kita ingin mengendalikan sebuah sistem kita, menghidupkan ataupun mematikan pada jam tertentu sesuai dengan jam yang ada di tempat kita, gitu ya, yang ada di dunia ini. Nah, karena kita akan menghidupkan, mematikan pada jam tertentu sesuai dengan jam yang ada di dunia ini, maka kata jam tertentu itu akan merujuk kepada namanya real time clock atau disingkat adalah RTC. Jadi nanti kita akan menggunakan pemrograman RTC di dalam sistem kita supaya kita bisa menghidupkan ataupun mematikan sistem kita di jam tertentu. Oke? Nah, kasus kita kendalinya menggunakan PLC Omron CP1E. Ya, jadi kita menggunakan PLC Omron CP1E sebagai kendali utama kita. Nah, bagaimana kita memprogram RTC di dalam PLC Omron CP1E, itulah yang akan kita bahas secara detail pada diskusi kita kali ini. Nah, semoga nanti diskusi kita kali ini cukup bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, nah kita mulai dari diskusi awal adalah karena kita akan menggunakan PLC CP1E, seperti kita tahu PLC CP1E itu ada beberapa jenis. Untuk kasus pengendalian menggunakan RTC, ya, kalau kita lihat di sini CP1E itu ada yang tipe E, tipe N, dan tipe NA. Jumlah input outputnya ada yang 20, 30, 40, 60. Terus kemudian outputnya ada yang relay, ada yang transistor syncing, yang sourcing. Terus kemudian power supply-nya ada AC, ada DC. Nah, semua itu yang berpengaruh saat kita ingin mengendalikan sistem kita menggunakan RTC adalah tipe atau jenis PLC yang ada di sini. Ya. Nah, saat kita akan mengendalikan menggunakan RTC, maka yang tidak bisa adalah tipe yang E. Nah, kita bisa memilih menggunakan tipe yang N atau NA. Ya, Anda tahu NA berarti ada analog input outputnya. Kalau kita tidak memerlukan analog input output, ya kita menggunakan tipe yang N. Untuk jumlah I/O, transistor, relay output,
power supply itu tidak ada pengaruhnya saat kita ingin memprogram PLC kita dengan menggunakan perintah RTC. Ya. Nah, untuk memulai, maka nanti kita perlu melakukan setting. Ya. Nah, setting PLC kita itu komputer dan PLC itu harus terhubung. Karena nanti kita akan memprogram PLC kita menggunakan software yang ada, yang terinstall di komputer kita. Maka di sini untuk setting PLC, komputer dan PLC ini harus terhubung. Nah, saat sudah kita hubungkan dan kita buka software CX Programmer kita, maka nanti yang perlu kita lakukan untuk setting pertama adalah mensinkronkan waktu PLC dengan waktu komputer kita. Di mana kita tahu waktu komputer kita itu adalah waktu yang sudah kita set, ya, waktunya dengan waktu yang ada di dunia ini, ya. Nah, sedangkan PLC-nya mungkin saja belum. Maka di sini PLC harus kita sinkronkan dengan waktu, ya, waktu di PLC dengan waktu komputer itu harus sinkron. Nah, kita menggunakan software CX Programmer. Anda bisa melihat video saya yang lain bagaimana caranya mensinkronkan waktunya komputer dengan waktu PLC kita. Ya, nah itu yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, saat kita bicara terhadap waktu, pewaktuan atau jam, maka yang penting adalah kita harus tahu di mana waktu atau data jam kita, atau istilahnya di sini adalah clock data. Nah, di PLC CP1E, clock data itu disimpan di auxiliary area A351 sampai A354. Ya, di mana di sini baik detik, menit, jam, tanggal, bulan, tahun, dan juga hari itu disimpan secara berurutan di auxiliary area A351 sampai A354. Nah, pembagiannya bagaimana? Kita tahu bahwa di setiap area, entah itu di data area, auxiliary area, itu ada 16 bit. Nah, maka ada A35100 sampai A35107 itu nanti akan menyimpan data detik, ya. Data clock data kita detikan itu akan disimpan di A35100 sampai A35107. Disimpannya dalam bentuk data BCD, ya, binary code desimal. Terus kemudian menit itu disimpan di A35108 sampai A35115. Jam A35200 sampai A35207. Tanggal A35208 sampai A35215. Terus kemudian bulan A35300 sampai A35307. Tahun A35308 sampai A35315. Sedangkan hari itu disimpan di A35400 sampai A35407. Di mana nanti kalau crash berarti dalam bentuk heksadesimal. Kalau 00 berarti itu data yang di A35400 sampai 07. Kalau crash 00 berarti itu adalah hari Minggu. Kalau crash 06 berarti adalah hari Sabtu. Crash 01 berarti hari Senin. Crash 02 adalah hari Selasa dan seterusnya. Oke, ya ini adalah data kita. Nah, data kita ini nanti kalau PLC sudah kita sinkronkan, maka timing waktu yang sinkron dengan waktu dunia itu akan tersimpan di A354. Nah, nanti A351 sampai A354. Nah, A351 sampai A354 inilah yang nantinya akan kita bandingkan, akan kita baca, gitu ya. Nah, untuk membaca kita punya dua perintah nantinya. Perintah yang pertama ini adalah perintah
untuk membaca waktu, ya. Sama dengan DT itu artinya adalah sama dengan waktunya, tidak sama dengan waktu, kurang dari waktu yang ada, kurang atau sama dengan dari waktu yang ada, lebih besar dari waktu yang ada, lebih besar sama dengan dari waktu yang ada, ya, waktu yang tersimpan di data clock data kita. Oke. Nah, di setiap perintah di sini, baik sama dengan sampai lebih besar sama dengan, itu nanti tertulis di simbol yang ada di sini, ya. Nah, terus kemudian ada 3 data, C, S1 dan S2. Di mana C itu adalah control data, S1 itu adalah first word untuk present time, S2 itu adalah first word untuk comparison time. Jadi nanti present time S1 ini adalah data yang kita ambil dari clock data, sedangkan S2 itu nanti data yang kita isikan untuk kita bandingkan, gitu ya, dengan data yang nantinya muncul di waktu yang ada di PLC kita. Oke, nah biasanya nanti untuk comparison time ini data waktunya kita simpan di data memori untuk dibandingkan, ya. Jadi nanti S2 ini bisa kita isi di D0, D10 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian sedangkan yang kontrol data itu C itu di sini datanya kan ada 16 bit. Nah, nanti yang dipakai itu adalah data yang ada di bit 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Gitu ya. Di mana di 0 itu nanti adalah untuk detik, 1 adalah untuk menit, 2 untuk jam, 3 untuk hari, 4 untuk bulan, 5 untuk tahun. Jika nilainya 1, maka itu akan di-masking. Artinya nanti tidak akan dibandingkan. Jadi yang akan dibandingkan nanti yang nilainya 0 saja. Ya, jadi kalau kita misalnya hanya ingin membandingkan jam dan menit, maka nanti yang 5, 4, 3 itu diisi 1, 0 diisi 1, sedangkan 2 dan 1, tempat jam dan menit itu kita isi 0, supaya nanti jam dan menitnya saja yang kita bandingkan. Nah, nanti kontrol data itu isinya dalam bentuk heksadesimal. Nah, jadi nanti misalnya kita tadi ingin hanya membandingkan jam sama menit, gitu ya. Maka di 5 ini nanti isinya 1, 4 isinya 1, 3 isinya 1, 0 ini isinya 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan, itu ketemunya adalah 57 desimal. Nah, 57 desimal itu kalau dikonversi ke heksadesimal, ketemunya adalah crash 39. Jadi kalau kita C-nya ini kita isi crash 39, maka kita hanya akan membandingkan data jam dan data menit. Sedangkan data tahun, bulan, hari, dan data detik itu tidak kita bandingkan. Begitu ya. Nah, perintah yang kedua itu adalah perintah untuk membandingkan saja, gitu ya. Ini lebih besar sama dengan, kurang sama dengan, atau sama dengan. Misalnya nanti ini 3 ini akan diisikan di simbol dan datanya ada 2, S1 dan S2. S1 itu adalah comparison data, S2 itu adalah comparison data yang 2. Nah, nanti yang di sini itu kita tergantung hari, ya, hari yang akan kita akan kita lihat, misalnya gitu ya. Nah, nanti misalnya lebih besar sama dengan S1-nya itu kita ambil dari A354, S2-nya itu kita isi nanti tergantung dari datanya. Misalnya di sini, kalau ini di sini lebih besar sama dengan
terus kemudian A354, berarti kan kita ingin membandingkan data hari yang ada di sini. Ya, kalau misalnya kita isi 1, crash 1, maka lebih besar sama dengan berarti jika hari Senin atau lebih. Nah, gitu ya. Karena lebih besar sama dengan. Kalau kita isi sama dengan, berarti kalau ini kita isi 1, ini A354, jika hari Senin, nah, seperti itu. Ya, nah ini nanti yang akan kita gunakan untuk membandingkan hari. Ini adalah untuk membandingkan jamnya. Nah, kita kasih contoh satu kasus. Ya, ini adalah program kita. Lebih besar sama dengan A354 crash 1. Berarti lebih besar sama dengan A354 itu kan hari. Sedangkan crash 1 itu adalah Senin. Berarti jika sama atau lebih besar hari Senin, nah berarti ini Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Ya, karena lebih besar. Dan kurang atau sama dengan crash 5, A3545, berarti ini dari Senin sampai Jumat. Karena crash 5 Jumat, crash 1 ini Senin, dan ini adalah lebih besar sama dengan, ini kurang sama dengan. Berarti jika hari Senin sampai hari Jumat, nah ini adalah data waktunya. Nah ini kita kasih crash 39. Crash 39 berarti kita hanya akan membandingkan jam dan menit. Ya, ini crash 39. A351 berarti A351 adalah data kita yang ada di sini. Nah, kalau di sini diisi A351, kita tahu A351 00,07 itu detik, 08 sampai 15 itu menit, ya. Terus kemudian tadi jam ini kita 35200 sampai 35207. Sedangkan yang tanggal, bulan, tahun itu karena kita masking kita tidak bandingkan. Nah kita bandingkannya A351 dengan mana? Dengan data yang ada di D0. Nah kalau D0 ini kita isi 30.00, artinya 00 ini kan menit. Ya, 00 ini kan menit. Sedangkan 30 itu adalah detik. Ya, karena ini 00 ini kan ada di 00 sampai 07. Ya, maka ini adalah detik. Sedangkan 30 ini adalah menit karena berada di A351.08 sampai A351.15, gitu ya. Karena di sini data 0 nanti dibandingkan dengan A351.08 sampai A351.15. Karena ini diisi 30, berarti menit ke 30. Kalau di sini 351, maka 352 itu kan datanya jam, ya. Anda lihat 35200, 35207, maka di D1 ini 00 dan 07. 07 ini adalah jam, sedangkan 00 itu adalah data tanggal. Tetapi karena sudah kita masking di sini yang dibaca hanya jam dan menit, maka di sini yang kita isi adalah 7 dan 30. Berarti di sini jika waktunya itu lebih besar atau sama dengan jam 7.30, ya, jam 7.30, maka terus kemudian dan kurang atau sama dengan jam 16.30, maka 100.00 itu akan on. Berarti nanti output 100.00 ini akan on pada saat jam 7.30 sampai jam 16.30 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Begitu ya. Nah, Anda lihat di sini kita bisa memprogram sistem kita nanti untuk keperluan yang memerlukan pewaktuan jam dunia, misalnya menghidupkan lampu, menghidupkan pompa, menghidupkan mesin, memberi pakan untuk hewan kita gitu berdasarkan waktu tertentu, maka kita bisa menggunakan perintah RTC. Nah, di sini RTC-nya kita menggunakan PLC, PLC-nya Omron CP1E. Semoga bermanfaat, sukses selalu, terima kasih.